terlebih dahulu kita berdoa. Pak Guru persilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, Pak Guru mau cek kehadiran dulu ya. Silakan didengarkan. Ada Apriliani, Hadir, Pak. hadir semua ya? Hadir. Ya, Alhamdulillah, Pak. Lanjutkan dengan membaca surah-surah pendek dalam Al-Quran. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, sejajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Sebelum kita mulai, Pak Guru mau melakukan apertensi atau Pak Guru menanyakan materi pekan lalu. Siapa yang masih ingat? Oke, silakan. Beriman kepada Nabi dan Rasul. Oke, beri aplaus. Guru mau menanyakan pertanyaan pematik. Yang pertama adalah apa itu pengertian sifat-sifat Rasul? Silakan. Sifat-sifat Rasul adalah sifat-sifat yang ada di dalam Oke, beri aplaus. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari yakni yang pertama mengidentifikasi sifat wajib, mustahil dan jaiz Rasulullah. Yang kedua, memberikan contoh nyata sifat-sifat Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari. Materi kita pada kesempatan pagi hari yakni sifat-sifat Rasul. Pak Guru sedikit jelaskan, sifat-sifat Rasul itu terbagi menjadi tiga, yakni sifat wajib, sifat jaiz dan sifat mustahil. Rasul. Sifat wajib itu terbagi menjadi empat. Sidik artinya jujur. Sidik artinya jujur. Amanah artinya dapat dipercaya. Tablik artinya menyampaikan. Patona artinya cerdas. Sebelum kita masuk materi ini, Pak Guru mau melakukan asesmen diagnostik atau Pak Guru ingin mengecek kemampuan awal kalian terkait dengan bisa jadi di antara kalian itu ada yang berbeda saja belajar, ada yang berbeda dari segi kemampuan. Ya, silakan diisi instrumen ini. Nanti setelah diisi baru dikembalikan ke Pak Guru. Ya, silakan kerjakan. Ya, silakan diisi gaya belajar, kemampuan awal. Silakan dikerjakan. Sudah diisi? Sudah. Kalau gitu Pak Guru ambil lagi kembali. Pak Guru mau cek apakah kalian masih di dalam belajar apa? Oke, berdasarkan asesmen diagnostik tadi, kalian itu terbagi menjadi ada yang gaya belajarnya audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Termasuk juga dalam pemahaman materi itu ada yang masih rendah, ada yang sudah sedang, ada yang lumayan pemahamannya terkait dengan materi kita pada kesempatan pagi hari. Oke, berdasarkan tadi asesmen diagnostik tadi, akhirnya Pak Guru kelompokkan kalian menjadi dua kelompok ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, dalam tiap-tiap kelompok itu nantinya bebas kalian memilih materi. Kalian bebas memilih materi, boleh memilih sifat wajib, boleh memilih sifat
mustahil. Oke, kita belajar pagi hari ini menggunakan metode DPL atau diferensiasi basic learning, di mana kalian nanti pada saat di kelompoknya kalian itu bebas memilih materi kalian sendiri. Yang penting tidak keluar dari judul materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Kalian boleh memilih sifat wajib, boleh juga memilih sifat mustahil. Selanjutnya dalam prosesnya kalian boleh memakai dari buku paket, boleh sumber belajar, boleh juga dari Google, boleh juga dari YouTube. Selanjutnya ini kelompok 1 tadi memilih sifat apa? Wajib. Untuk kelompok kedua memilih Sifat mustahil. mustahil ya. Nah, kalian memilih sendiri ya. Yes. Kayak untuk diferensiasi prosesnya dalam kalian mencari materi pembelajaran, kelompok 1 mau menggunakan apa ini di sini? Buku paket ya. Google. Kalau kelompok 2 mau memilih YouTube. Oke, boleh. Sebenarnya kalian diberi kebebasan untuk diferensiasi produk atau hasil kerjaan kalian di kelompok 1 ini mau berupa apa? Baca. Dibacakan aja. Ya. Oke, untuk kelompok 2 hasil karyanya mau berupa apa? Baca. Dibaca juga. Dibacakan, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari kerja kelompok kami mengenai sifat-sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul Allah adalah sifat-sifat mulia yang harus dimiliki oleh para Rasul sebagai utusan Allah. Ada 4 sifat wajib Rasul, diantaranya pertama, sidik atau benar. Rasul selalu berkata dan berbuat jujur, tidak pernah berbohong. Kedua, amanah, dapat dipercaya. Rasul dapat dipercaya sepenuhnya dalam menjalankan tugas, menyampaikan wahyu dan menjaga kepercayaan umat. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Guru, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami yang berjudul sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul Allah adalah sifat-sifat tercela yang tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul Allah karena bertentangan dengan kesempurnaan mereka sebagai utusan Allah. Sifat mustahil ini berlawanan dengan sifat wajib Rasul. Kisip atau bohong. Mustahil seorang Rasul berbohong. Khianat atau tidak dapat dipercaya. Mustahil seorang Rasul mengingkari amanah. Ya, Bos. Oke, selanjutnya Pak Guru akan melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaannya kalian. Tadi Pak Guru amati berdasarkan hasil kekompakan kalian bekerja. Pak Guru perhatikan hanya sebagian besar, sebagian kecil yang ikut terlibat, yang lainnya ya kurang terlibat dalam pengerjaan tugasnya. Yang kedua, dalam hal penyajian materi, tadi kelompok 2 masih ada terbata-bata, kurang menguasai dalam hal persentasenya. Tetapi dalam hal materinya, kedua kelompok sudah sama-sama mantap. Oke, beri aplaus buat kita semua. Selanjutnya Pak Guru
Pertanyaan pertama, apa yang telah kalian pelajari pada pagi hari ini? Silakan. Kami telah mempelajari sifat wajib Rasul. Oke, beri aplaus. Oke, selanjutnya ada lagi? Ya, silakan nama. Kami telah mempelajari sifat Musail Rasul. Oke, beri aplaus. Oke, Pak Guru mau melakukan menyimpulkan materi kita pada kesempatan pagi hari ini, yakni terkait dengan sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul itu ada Tiga. tiga. Yang pertama sifat wajib Rasul. Yang kedua adalah sifat jaiz Rasul. Yang ketiga adalah sifat mustahil Rasul. Sifat wajib Rasul itu ada empat, yakni sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sifat jaiz itu contohnya seperti seorang Rasul juga makan, minum, juga bisa sakit, sedih, senang. Sedangkan yang ketiga sifat mustahil. Sifat mustahil itu contohnya seperti mustahil seorang Rasul itu berbohong, berdusta, berbodoh, dan lain sebagainya. Adapun materi kita untuk pekan depan, mata pelajaran berdait, yakni penerapan iman kepada Rasul dalam kehidupan generasi digital. Jadi kalian di rumah bisa terlebih dahulu membacanya, bisa lewat buku paket dan bisa lewat Google. Oke, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, maka alangkah baiknya kalau kita akhiri dengan berdoa. Silakan doakan untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Arzuqni fahman. Amin. Guru mau mengecek kehadiran dulu ya. Abdal, Apriliani, hadir semua ya. Awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca surat-surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu ahad, yakul lahu kufuwan ahad. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju. Ayo tirukan. Sebelumnya Pak Guru mau melakukan apersepsi. Apersepsi itu maksudnya Pak Guru menanyakan materi pekan lalu ya. Ada yang masih ingat? Sifat-sifat Rasul Allah, Pak Guru. Oh ya, oke, beri aplaus. Judul kita pelajaran pada hari ini yakni penerapan iman kepada Rasul dalam kehidupan generasi digital. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama yakni peserta didik mampu menyebutkan sifat-sifat Rasulullah. Selanjutnya Pak Guru mau mengajukan pertanyaan pemantik.
Pertanyaan informatif pertama adalah apa saja sifat wajib Rasulullah? Amanah, tabligh, pesanan. Oke, berapa? Pak Guru mau menjelaskan sebagai pengantar nanti pembelajaran kita, yakni tentang penerapan iman kepada Nabi dan Rasul dalam kehidupan generasi digital. Yang pertama yakni era digital adalah masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Kali ini sudah kita semua rasakan ya, bagaimana informasi itu sangat mudah sekali kita dapatkan. Sebagai muslim yang hidup di era digital, kita diharuskan tetap berpegang teguh pada nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis serta menjadikan para rasul sebagai teladan. Nah, jadi perlu hati-hati di era digital ini dalam menggunakannya. Oke, kita memasuki kegiatan inti. Yang pertama atau langkah pertama adalah orientasi masalah. Masalah yang Pak Guru mau paparkan adalah masih adanya seseorang yang membuat atau menyebarkan berita hoax, ujaran kebencian ataupun fitnah di media sosial. Sering kalian dapat ini? Sering ya? Berita-berita hoax. Untuk mendukung pembelajaran kita, silakan simak video berikut ini. Pelaku sengaja membuat berita hoax yang kemudian disebar ke media sosial. Para tersangka dikenakan pasal 28, pasal 32, pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tentang ITE dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari tayangan video tadi yang Pak Guru putar, Pak Guru mau menanyakan. Yang pertama, mengapa polisi menangkap orang yang menyebarkan berita tersebut? Saya Pak, Ya, silakan. karena orang tersebut menyebarkan berita hoax. Ya, beri aplaus. Oke, selanjutnya untuk pembelajaran kita, Pak Guru akan mengelompokkan kalian menjadi 2 kelompok. Kalian sudah Pak Guru kelompokkan. Sekarang untuk menjadi tugasnya perhatikan di slide. Tugasnya adalah silakan cari pemecahan masalah atau solusi dari masalah maraknya berita hoax, ujaran kebencian, dan penipuan di era digital dengan meneladani sifat-sifat Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Amalia dan di samping saya Dewi Diarani. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pemecahan masalah banyaknya problem di era digital dengan meneladani sifat-sifat Rasul dalam menggunakan media digital. Pertama, sifat sidik atau jujur, yaitu menghindari hoaks dan hanya menyebarkan informasi yang benar. Kedua, sifat amanah dapat dipercaya, yaitu bertanggung jawab atas tugasan dan menjaga privasi orang lain. Ketiga, sifat tabligh atau menyampaikan, yaitu memberikan pesan yang baik dan bermanfaat. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
informasi sebelum membagikan. Kita harus cari sumber terpercaya dari penyebaran hoax. Kedua, sifat amanah dapat atau dapat dipercaya. Untuk pastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkan. B. Pegang nama santun, yaitu timbul hoax atau ujaran kebencian dengan bijaksana. C. Hasil presentasi kami saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Guru akan melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaannya kalian. Nah, tadi mulai dari kalian berdiskusi untuk memecahkan masalah, dilanjutkan dengan tadi kalian mempresentasikan hasil kerjaan kalian. Pertama Pak Guru akan mengevaluasi yang di kelompok 1 dari hasil diskusinya yang mengerjakan memecahkan masalahnya. Pak Guru amati tadi ya orang kompak, hanya sebagian besar, sebagian kecil yang tadi ikut terlibat dalam mengerjakan, yang lain sebagian tadi kurang terlibat. Oke, ada pun untuk kelompok 2 tadi sama, dari segi kekompakan mengerjakan tugas ya hanya sebagian besar aja yang ikut terlibat mengerjakan tugas pemecahan masalah. Dari segi persentase tadi kurang maksimal, jadi kedepannya perlu ditingkatkan kembali. Jadi kita pada saat ini memasuki tahap kesimpulan. Oke, siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan materi kita pada kesempatan pagi hari ini? Saya Pak. Ya, silakan Pak Ustaz. Kita harus bijak dalam menggunakan media sosial agar terhindar dari berita hoax. Oke, siapa? Oke, siapa lagi yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Siap, saya Pak. Maka kita harus cek sebelum membagikan informasi di media sosial. Oke, beri aplaus. Materi apa yang telah kalian dapatkan? Ya Pak. Silakan. Kami telah belajar bagaimana menerapkan iman Nabi dan Rasul dalam kehidupan digital. Oke, beri aplaus. Selanjutnya Pak Guru akan membagikan soal untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian setelah belajar kali ini. Silakan dikerjakan sesuai kemampuan. Nanti kalau sudah selesai dikerjakan dikumpulkan kembali. Kayaknya sudah dapat langsung dikerjakan. Mau sini? Adapun materi pekan depan jadi toleransi dan menghargai perbedaan. Jadi materi yang akan kita bahas pekan depan itu tentang toleransi terhadap bisa antar agama lain, bisa dengan suku lain, dan menghargai perbedaan. Oke, tidak terasa kita sudah di penghujung pembelajaran. Jadi kita akhiri pembelajaran kita dengan doa bersama. Pak Guru persilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.